baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini udah kelihatan nggak layarnya? Sudah Rais. Sudah Rais. Oke. Ana ini hari ini emang mungkin nggak tahu ya, entah lama pembahasannya atau enggak. Tapi kalian udah dengerin dok? Sudah Rais. Nah karena Ana belum ada kitabnya, mungkin beberapa hari lagi baru ada kitabnya. Tapi Ana tetap nonton. Jadi ada nggak di video itu yang kalian nggak pahami? Belum paham? Ada nggak? Di video itu yang nggak kalian pahami? Atau kurang paham? Setahu Ana, pembahasan episode pertama itu tentang ilmu sorof, perbedaannya dengan ilmu nahu, kegunaannya, manfaatnya, dan seterusnya. Nah, di episode 1 dan di episode 1 sampai 3 itu ada nggak yang kalian kurang pahami? Itu Rais, apa kalau pas ada penghilangan gitu kan ada contohnya yang ada penghilangan di salah satu wazannya gitu, misalnya atau ini atau lamnya gitu. Itu kan perlu diketahui dulu aslinya dulu, di apa wazannya itu ditentuin. Itu masih bingung Rais, aslinya itu kayak gimana kalau semisal katanya itu ada unsur yang hilang gitu. Oh, itu. Itu unsur yang hilang. Oke. Nah, kalau ada kata yang hilang, itu bukan pembahasan ada pembuangan ilmu sorof dasar. Tambahan itu bukan pembahasan sorof dasar. Mungkin nanti kita akan ketemu di Bina Ma'lul yang ada huruf ilat. Nah, mungkin Ana panjang lebar menjelaskannya di sana. Tapi sekarang, karena kita belum membahasnya, jadi Ana nggak pengen panjang lebar. Tapi ada yang lain lagi selain itu. Mungkin minggu depan itu baru masuk pembahasan yang dibuang itu. Teman-teman ada yang pengen nanya? Yang lain? Sebelum kita memasuki pertemuan hari ini, kita akan membahas fi'il maklum dan fi'il majhul. Ayo teman-teman, ada yang pengen ditanyakan lagi dari video yang kalian tonton? Ya. Saya sementara belum ada Rais. Oke, belum ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas fi'il maklum dan fi'il majhul. Nah, jadi kalian bisa tulis tuh di buku tulis kalian, atau misalkan kalian udah punya bukunya, kalian tulis di buku yang lain. Jadi hari ini kita membahas fi'il maklum dan fi'il majhul. Fi'il maklum itu semua fi'il yang telah kita pelajari sebelumnya. Semua fi'il yang telah kita pelajari sebelumnya itu fi'il maklum. Nah, itu fi'il maklum. Adapun fi'il majhul itu kita belum pelajari. Baru akan kita pelajari hari ini. Jadi suatu hari Ana memecahkan kaca. Nah, jadi Ana bilang kusira azujaju. Telah pecah kaca. Nah, kenapa sih perlu ada fi'il majhul? Supaya pelakunya tidak diketahui. Itu pertama. Kedua, kenapa perlu ada fi'il majhul? Karena pelakunya sudah sangat familiar, sudah sangat masyhur, sudah sangat viral, sudah sangat diketahui. Misalkan di dalam ayat Al-Quran,
wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan diciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Kalian tahu nggak siapa yang menciptakan manusia? Teman-teman, kalian tahu nggak siapa yang menciptakan manusia? Allah. Allah. Nah, ayo kita buka di Quran ya. Nah, ini kan ada di surah An-Nisa ayat ke-24. Yuridullah ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia dijadikan bersifat lemah. Yang menjadikan manusia, yang menciptakan manusia, itu kita udah tahu kan? Ada nggak yang nggak tahu? Udah tahu semua kan? Jadi dipakailah bina majhul. Majhul itu kalau bahasa Arabnya maklum, kalau bahasa Arabnya maklum itu diambil dari kata gini. Maklum itu dari isim maf'ul, maklum, yang berasal dari fiil alima. Yang artinya mengetahui, diketahui. Kalau fiil maklum itu fa'il, pelakunya diketahui. Misalkan khalaqallah, al-insan. Allah menciptakan manusia. Kemudian kalau majhul itu diambil dari fiil jahila. Artinya nggak tahu, tidak diketahui. Contohnya di ayat Al-Quran, wa khuliqal insanu dha'ifa. Khalaqallahu al-insana wa khuliqal insanu. Nah, fiil maklum itu diambil dari kata alima yang artinya mengetahui. Kenapa dia dinamakan fiil maklum? Karena pelakunya itu diketahui. Pelakunya disebutkan. Jadi dia dibilang fiil maklum. Karena pelakunya disebutkan, yaitu Allah. Kalau fiil majhul diambil dari kata jahila, yang berarti tidak diketahui. Kenapa tidak diketahui? Karena pelakunya tidak disebutkan. Wa khuliqal insanu. Nah, di sini kan nggak disebutkan. Allahnya dimahzub atau dibuang. Nah, sampai sini kalian paham nggak, teman-teman? Sampai sini dulu. Maklum dan majhul. Ada fiil itu ada fiil maklum dan fiil majhul. Maklum itu diambil dari kata alima yang artinya mengetahui. Yang berarti kan ada pekerjaan, pelaku, dan hasil, perbuatan. Nah, pelakunya itu diketahui, disebutkan. Itu namanya maklum. Kalau majhul diambil dari kata jahila yang berarti tidak diketahui, kebalikan dari diketahui. Nah, berarti itu ada pelaku dan hasilnya pekerjaan. Ada perbuatan dan hasilnya perbuatan. Pelakunya tidak diketahui atau tidak disebutkan. Itu namanya majhul. Nah, sampai sini kali teman-teman paham nggak? Kalian paham nggak sampai sini? Paham, Insya Allah paham, Rais. Oke. Ini kalian udah tulis atau belum? Maklum diambil dari kata alima. Ini fiil isim maf'ul ya. Maklum diambil dari kata alima. Contohnya khalaqallahul insana. Pelakunya disebutkan. Kalau majhul diambil dari kata jahila, pelakunya tidak disebutkan. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Nah, itu kan Allahnya dibuang. Tapi kalian terserah menulisnya bagaimana, di catatan kalian terserah. Yang penting kalian paham. Kemudian ini
Oh, nanti aja dulu Anda hapus. Kemudian, kata kerja, ya udah Anda baca. Kata kerja aktif, fiil maklum, dan kata kerja pasif, fiil majhul. Ini tentu kita udah mempelajarinya di bahasa Indonesia. Kata kerja yang sudah kita bahas pada bab-bab sebelumnya adalah kata kerja aktif yang dikenal dengan istilah fiil maklum. Al-fi'lu al-ma'lum. Adapun kata kerja pasif dikenal dengan istilah fi'il majhul, al-fi'lul majhul. Sama seperti bahasa kita, perubahan dari kata aktif ke kata kerja pasif ada rumusnya. Misalkan menolong ditolong, melihat dilihat, memukul dipukul, membersihkan dibersihkan, dan sebagainya. Contoh penggunaan kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Doroba Zaidun Bakron. Zaid telah memukul Bakar. Duriba Zaidun. Bakar telah dipukul. Satu hal yang perlu dicatat, dalam kaidah bahasa Arab, kalimat pasif tidak boleh memunculkan subjek pelaku. Karena fungsi kalimat pasif dalam bahasa Arab adalah untuk menyembunyikan atau tidak menyebutkan pelaku. Baik karena pelakunya sudah diketahui. Nah, pelakunya sudah diketahui. Ini contohnya. Wa khuliqal insanu doaifa di surah An-Nisa tadi. Kedua, pelakunya memang tidak diketahui. Jadi, misalkan suriqo an-nuqud. Aku lagi kehilangan uang nih. Nah, misalkan Ana bilang, aku lagi kehilangan uang. Aku lagi dicopet. Apakah Ana tahu malingnya siapa? Tentu tidak, bukan? Nah, jadi kita bisa menggunakan fi'il majhul ketika pelakunya memang tidak diketahui. Bisa jadi pelakunya sudah diketahui, seperti contoh di atas. Wa khuliqal insanu doaifa, itu surah Al-Quran ya. Ayat di dalam Al-Quran. Wa khuliqal insanu doaifa, dan manusia itu diciptakan. Nah, dan manusia itu telah diciptakan. Yang menciptakan manusia udah pasti kita ketahui. Nah, tapi misalkan kita mau bilang, aku lagi kemalingan, atau dicuri, dirampok. Nah, itu kan kita bisa menggunakan fi'il majhul ketika kita tidak mengetahui pelakunya. Ketiga, pelakunya sengaja disembunyikan. Ini berbeda dengan bahasa Indonesia, di mana kita masih boleh menyebut pelakunya. Seperti contoh, Bakar telah dipukul oleh Zaid. Dalam bahasa Arab, kita hanya boleh mengatakan Bakar telah dipukul tanpa menjelaskan siapa yang memukul. Bila kita ingin menyebut pelakunya, maka kita wajib menggunakan kalimat aktif. Nah, ini ada perbedaan di dalam bahasa Indonesia. Fiil yang bisa berubah ke bentuk majhul hanya fiil muta'addi. Adapun fiil lazim, hukum asalnya tidak bisa diubah ke bentuk majhul karena tidak memiliki objek, sehingga kita tidak bisa mengubahnya ke bentuk pasif. Sebelumnya Ana pernah jelaskan nggak fiil muta'addi dan fiil lazim? Teman-teman masih ingat nggak? Ada nggak kemarin itu penjelasan fiil muta'addi dan fiil lazim? Halo. Kalau fi'il muta'addi itu kata rois yang terdiri dari tiga kata, terus kayak maknanya itu gitu. Kalau itu muta'addi ya? Iya. Kalau lazim? Kalau lazim itu terdiri dari dua kata. Nah, itu singkatnya seperti itu sih. Muta'addi dan lazim ini nanti lebih jauhnya, lebih panjang lebarnya itu di ilmu nahu. Tapi singkatnya fi'il lazim itu terdiri dari dua kata. Zaid duduk, Zaid berdiri, itu fi'il lazim terdiri dari dua kata. Ini teman-teman dicatat lagi kembali karena
pembahasan kali ini berhubungan tentang fi'il lazim dan muta'addi. Ada kaitannya. Kalau fi'il lazim minimal. Enggak usah minimal. Langsung aja deh. Terdiri dari 2 kata. Kalau fi'il muta'addi terdiri dari 3 kata. Itu singkatnya begitu. Tapi untuk panjang lebarnya itu ketika kita memasuki yang namanya ilmu nahu. Untuk sekarang kita tidak usah panjang lebar dulu membahas fi'il muta'addi dan fi'il lazim. Nah, ini ada di depan. Iya. Ada fi'il madi, ada fi'il mudhari. Kalau fi'il madi, bagaimana sih cara kita mengubah eh, bentuknya dari maklum ke majhul? Dari maklum ke majhul. Ini maklum. Yang di bawah majhul. Kalau fi'il madi, dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Huruf pertama di domah. Diberi harokat domah. Sebenarnya di bawah tuh pasti ada penjelasannya sih. Beri tegur aja ya kalau anak menjelaskannya pakai bahasa Arab, takutnya kalian nggak paham. Domah. Nah, dumma awwaluhu. Cara membuat fi'il madi bina majhul. Kan yang kita pelajari sebelumnya itu semuanya yang telah kita pelajari fi'il madinya itu fi'il madi apa teman-teman? Nama fi'il madi yang telah kita pelajari sebelumnya. Halo? Ya, Rois. Fi'il madi yang telah kita pelajari sebelumnya itu fi'il madinya namanya apa? Majhul atau maklum? Maklum. Maklum kan? Maklum. Nah, maklum. Nah, kalau kita mau mengubah dari fi'il madi yang telah kita pelajari sebelumnya menjadi fi'il majhul, yang sebelumnya itu namanya maklum. Sekarang kita membahas fi'il madi majhul. Bagaimana sih cara mengubahnya? Dumma awaluhu. Huruf pertamanya diberi harokat domah. Wa kusira ma qabla akhirihi. Dan di huruf sebelum akhir diberi harokat kasroh. Jadi cara mengubah fi'il madi maklum ke fi'il madi majhul. Huruf pertamanya diberi harokat domah, sebelum akhir diberi harokat kasroh. Fa'ala menjadi fu'ila. Kalau fi'il alama, kalau dipindah ke, ini kan alama ini fi'il maklum. Kalau diubah menjadi fi'il majhul, jadinya gimana? Ulima. Oh, 5. Oke. Kalau kataba ini kan maklum kan, kataba fi'il maklum. Kalau diubah ke fi'il majhul jadinya gimana? Kutiba. 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 Nasoro kan fi'il maklum. Kalau diubah ke fi'il majhul menjadi Nusiro. Nusiro. Oke. Kotala.
Qatala fiil maklum. Kalau diubah ke fiil majhul menjadi Kutila. kutila. Oke. Nah, berarti sampai sini kalian paham dong? Fiil madi maklum. Kalau pengen diubah ke fiil madi majhul duma awaluhu, huruf pertama diberi harokat dhammah, wa kusira ma qabla akhirih, huruf sebelum akhir diberi harokat kasroh. Kita berpindah ke pembahasan fiil mudori. Fiil mudori caranya sama seperti fiil madi, huruf pertamanya diberi harokat dhammah, duma awaluhu, huruf pertama diberi harokat dhammah, huruf pertama diberi harokat dhammah. Wa futiha ma qabla akhirih. Fiil mudori maklum itu kalau kita pengen merubahnya ke fiil mudori majhul, cara pertama, ini cara pertama ya. Ini cara kedua. Step kedua. Langkah pertama, langkah kedua. Dumma awaluhu, huruf pertama diberi harokat dhammah, wa futiha ma qabla akhirih, huruf sebelum akhir diberi harokat fathah. Yaf'ulu menjadi yuf'alu. Misalkan yang suruh kalau diubah yang suruh ini kan fiil mudhari maklum. Kalau diubah ke fiil mudhari majhul menjadi Yunsoru. 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 Ya'lamu itu fiil mudhari maklum. Kalau diubah ke fiil mudhari majhul menjadi Yu'lamu. yu'lamu. Yaktubu itu kan fiil mudhari maklum. Kalau diubah ke fiil mudhari majhul menjadi Yuktabu. 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 Oke. Nah, sampai sini kalian paham nggak? Cara mengubah fiil mudhari dan cara mengubah fiil madi. Teman-teman. Insya Allah paham. Insya Allah paham, Rais. Kalau mau mengubah fiil madi dari fiil madi maklum menjadi fiil madi majhul, caranya adalah dengan dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Harokat pertama diberi harokat dhammah, harokat sebelum akhir diberi harokat kasrah. Kalau fiil mudhari maklum diganti menjadi fiil mudhari majhul, cara langkah pertama adalah dengan dumma awaluhu, harokat pertama diberi harokat dhammah, wa futiha ma qabla akhirih, dan huruf sebelum akhir diberi harokat kasroh. Kita lanjut lagi baca. Nah, rumus fi'il madi majhul
bab 1, bab 2, bab 3 sulasi mujarad. Jadi baik fa'ala. Oh iya iya, ini stepnya ya, step. Oke oke oke. Baik wazannya fa'ala, fa'ila, fa'ula itu semuanya pasti sama fiil mudhari fiil madi majhulnya. Misalkan hasuna, hasuna atau alima dan juga kataba. Ini kan fiil madinya kan huruf keduanya berbeda kan? Ada yang barisnya domah huruf kedua, ada yang barisnya kasroh, ada yang barisnya fathah. Tapi kalau dijadikan fiil madi majhul itu sama, menjadi husina, menjadi olima, alima menjadi olima, kataba menjadi kutiba. Itu secara singkatnya itu sih di paragraf ini. Jadi bukan hanya bab 1, bab 2, bab 3, tapi bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab ke-6 itu kalau dijadikan fiil madi maklum sulasi mujarad, fiil madi maklum sulasi mujarad, kalau dijadikan fiil madi majhul itu semuanya sama. Baik bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6. Kalau dijadikan fiil madi majhul maka berubah menjadi fu'aila. Huruf pertama di domah sebelum akhir diberi harokat kasroh. Sampai sini teman-teman paham? Insyaallah. Ini ringkasan nih Paham, dari Rois. paragraf ini. Nah jadi ini nih contohnya nih. Zakara, zukiro, qatala, kutila, doroba, duriba, ghafara, gufiro, qara'a, kuri'a, fataha, futiha. Fa'ila, fu'ila. Ini sama ya tadi udah. Sami'a, sumi'a. Alima, olima. Hasiba, husiba. Nah, sebenarnya ada pengecualian. Lalu bagaimana dengan bab sulasi mujarad, bab kelima? Karena bab kelima sulasi mujarad merupakan fi'il lazim, maka tidak bisa dirubah ke bentuk pasif. Nah, tadi kan Ana sebutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi sebenarnya itu ada pengecualian, yaitu bab kelima yang berwazan fa'ula. Contohnya tadi hasuna. Hasuna. Zaidun. Hasuna Zaidun. Zaid itu orang baik. Ini berapa kata teman-teman? Hasuna Zaidun ada 5. 5 kata. Ada berapa kata? Ada berapa kata? 5 kata. 2 kata, Rois. 2 kata. Siapa yang bilang 5? Anda cuma ngecoh. Aduh. Hasuna Zaidun itu ada 2 kata. Artinya apa sih Hasuna Zaidun? Zaid orang baik. Zaid orang baik. Zaid orang baik. Nah ini fiil lazim. Kalau dia cuma 2 kata, ya. Kalau dia 2 kata berarti dia fiil lazim. Lazim. Fiil lazim tidak bisa dirubah dari fiil maklumnya ke fiil majhulnya gitu. Nah sampai sini kalian paham teman-teman? Paham nggak sampai sini? Paham, Rois. Paham, Rais. Oke. Karuma Zaidun. Zaid itu seorang pemurah. Karuma Zaidun. Ini berapa kata teman-teman? Ada 6. Karuma 2 Zaidun kata. ada berapa kata? 2 kata, 1, Rois. 2. 2. 2 kata. Kan Ana udah bilang, kalau fi'il lazim
itu ada berapa kata fi'il lazim? 2 kata. 2. Kalau fi'il muta'addi 3. 3. 3 kata. fi'il lazim ada 2 kata. Fi'il muta'addi ada 3 kata. Nah, karuma Zaidun. Zaid itu pemurah, sangat-sangat pemurah. Itu ada berapa kata? Ada 6. 2 kata. 6 kata. Karuma Zaidun ada 2 kata, artinya Zaid pemurah. Zaid pemurah. Ada 2 kata, berarti itu fi'ilnya fi'il apa? Fi'il lazim atau fi'il muta'addi? Lazim atau muta'addi? Fi'il lazim. Fi'il lazim. Nah, karena dia fi'il lazim, ini ada rumus nih. Rumus fi'il madi majhul untuk sulasi mujarad bab 1 hingga bab 6 sama faula kecuali bab yang kelima tidak memiliki bentuk majhul. Kenapa? Karena ini alasannya. Karena dia merupakan fi'il lazim. Itu alasannya. Sampai sini paham teman-teman? Insya Allah paham, Bab Rais. sulasi mujarad bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 6 itu semuanya bisa dijadikan fi'il majhul. Asalnya maklum dijadikan majhul. Yang huruf pertamanya diberi harokat domah, sebelum akhir diberi harokat kasroh. Itu bisa fi'il madinya. Kecuali bab kelima. Kenapa sih gak bisa bab kelima dijadikan fi'il majhul? Kenapa? Karena dia fi'il lazim. Nah gitu. Ini sudah nih masuk istilah-istilah. Kalau kalian tidak paham apa itu fi'il lazim, apa itu fi'il majhul, maklum, itu nanti ketika kalian membahas bahasa Arab yang lebih lanjut lagi, itu bakalan pusing. Jadi harusnya kalian udah paham sih. Jangan sampai naik ke pembahasan selanjutnya kalian masih belum paham. Apa itu sulasi mujarad, majhul, ma'lum, dan sebagainya. Oke. Pada dasarnya fi'il madi majhul sulasi mazid. Pada dasarnya rumus fi'il madi majhul sulasi mazid sama dengan sulasi mujarad, yaitu didomahkan huruf pertama dan dikasrohkan satu huruf sebelum akhir. Akan tetapi fi'il sulasi mazid memiliki huruf ziyadah, huruf tambahan. Ziyadah ini tambahan artinya. Maka ada kaidah tambahan untuk fi'il-fi'il kelompok ini. Oke. Nah, tadi kita membahas yang namanya fi'il madi sulasi mujarad. Yang kita bahas tadi apa teman-teman namanya? Fi'il madi Sulasi mujarad. fi'il madi, fi'il yang artinya masa lampau, sulasi 3 huruf, mujarad tidak ada tambahan. Fi'il madi, fi'il yang menunjukkan kata masa lampau, sulasi artinya 3 huruf, mujarad artinya tidak ada tambahan. Fi'il madi yang fi'il madi yang tidak ada tambahan. Fi'il madi yang ori. Nah, sekarang kita membahas fi'il madi. Fi'il madi. Oke. Kata yang menunjukkan masa lampau. Sulasi mazid. Sulasi 3 huruf, mazid ada tambahan. Berarti sulasi mazid ini kalau dihitung fi'ilnya 3 huruf atau lebih? Lebih dari 3. Oke, fi'il madi. Jadi singkatnya gini, fi'il madi sulasi mazid itu kalau diterjemahkan fi'il madi lebih dari 3 huruf. Nah, bagaimana cara kita mengubahnya dari maklum? Pelajaran sebelumnya itu semuanya maklum. Maklum. Kemudian kita pengen mengubahnya ke majhul. Bagaimana cara mengubahnya? Nah, ini nih contohnya.
fa'ala menjadi fu'ila. Huruf pertama di domah, sebelum akhir di kasroh. Sampai sini kalian paham? Paham, Rais. Fa'ala, fu'ila. Ini gak jauh beda nih. Cuman ada tasydid. Nah, kalau yang ini teman-teman, fa'ala menjadi fu'ila. Coba ya kita fa'ala, fu'ila. Kalian pernah nggak baca Al-Quran ada domah, kemudian ada alifnya? Mungkin nggak? Enggak. Nggak mungkin kan? Ada nggak pernah kalian baca Quran, ini harokat domah, kemudian setelahnya ada alif? Mungkin nggak? Enggak pernah. Nah, jadi karena nggak mungkin, nggak ada di dalam bahasa Arab, dan keluarganya domah itu keluarganya waw, jadi otomatis alif diganti menjadi waw. Yang asalnya kayak gini tulisannya, fu'ila, karena nggak ada, jadi diganti fu'ila. Kan sama-sama huruf mat ya. Kalian tahu huruf mat tobi apa? Oke. Sama-sama huruf mat tobi. Mat tobi itu ada 3 kan? Ada alif, ada waw, ada ya. Ini asalnya kayak gini teman-teman. Fu'ila. Tapi karena dia sama-sama mat tobi dan domah sesudahnya alif itu nggak ada alif sebelumnya domah, maka alif ini diganti menjadi waw, maka menjadi fu'ila, karena dia sama-sama mat tabi'i. Yang asalnya fa'ala menjadi fu'ila. Sampai sini kalian paham? Paham, Rais. Kemudian ada af'ala menjadi uf'ila. Nah, ini tentu udah bisa dipahami aja. Huruf pertama di domah diberi harokat domah, sebelum akhir diberi harokat kasroh. Akroma, ukrima, ahsana, uhsina, alama, ulima. Kemudian ini tafa'ala menjadi tufu'ila. Jadi huruf pertama dan huruf kedua diberi harokat domah. Ada yang tahu kenapa tak ini diberi harokat domah? Ada yang tahu teman-teman? Halo? Huruf ziyadah. Iya, namanya huruf ziyadah. Huruf ziyadah itu mengikuti huruf asli. Jadi kita buang dulu. Pertama kita buang dulu huruf ziyadahnya, kita coret dulu. Asalnya fa'ala. Dia diberi harokat domah, sebelum akhir diberi harokat kasroh. Karena dia ziyadah, tambahan. Tambahan itu mengikuti huruf di sampingnya teman-teman. Jadi dia diberi harokat domah juga. Yang asalnya fu'ila diberi ta menjadi tufu'ila. Jadi gini nih teman-teman. Asalnya fa'ala. Fa'ala menjadi fu'ila. Karena dia tak itu ziyadah, huruf tambahan, maka tak pun diberi harokat domah mengikuti huruf di sampingnya, huruf yang diikutinya, maka menjadi tufu'ila. Tafa'ala asalnya fa'ala, kemudian diberi harokat, huruf pertama diberi harokat domah, sebelum akhir diberi harokat kasrah menjadi fu'ila, kemudian diberi ta menjadi tufu'ila. Nah teman-teman sampai sini paham? Paham, Rais. Tafa'ala asalnya fa'ala. Kalau kita mau mengubah dari asalnya fi'il maklum ke fi'il majhul,
Cukup dengan huruf pertama diberi harokat domah fu, sebelum akhir diberi harokat kasrah menjadi fu'ila. Kemudian kita tambahi huruf ta menjadi tafu'ila. Nah itu kan sulit kan? Nah karena sulit maka huruf ta ini mengikuti huruf sesudahnya menjadi tufu'ila. Tafu'ila itu asli sulit banget tuh diucapkan. Tafu'ila itu sulit, karena sulit maka tak mengikuti tak mengikuti huruf sesudahnya menjadi tu, maka menjadi tufu'ila, tafa'ala tufu'ila. Nah ini sama seperti di atas tadi, tafa'ala menjadi tufu'ila, tafa'ala menjadi tufu'ila. Asalnya gini teman-teman, tafa'ala itu asalnya fa'ala, kemudian diberi harokat domah pada huruf pertama, sebelum akhir diberi harokat kasroh menjadi fa, fu'ila. Kemudian huruf alif diubah menjadi waw menjadi fu'ila. Kemudian diberi harokat ta menjadi tufu'ila. Tufu'ila. Nah, ifta'ala ini sama nih, kita buang dulu. Ini keduanya ini huruf tambahan. Ta-nya kita beri harokat domah, ainnya kita beri harokat kasroh. Kemudian hamzah, huruf hamzahnya mengikuti harokat yang berbaris menjadi uftuila. Uftuila. Tapi kalau untuk fi'il mazid, sulasi mazid, itu sebenarnya ada kaidah yang keren menurut Ana. Jadi huruf sebelum akhir di kasroh, ini langkah pertama, huruf sebelum akhir diberi harokat kasroh. Langkah kedua di mana nulisnya? Nah, jadi ada dua langkah untuk kita mengganti fi'il madi maklum sulasi mazid ke fi'il madi sulasi mazid majhul. Nah, kita mau mengubah fi'il madi sulasi mazid maklum ke fi'il madi sulasi mazid majhul. Cara pertama, huruf sebelum akhir diberi harokat kasroh. Kedua, huruf sebelum huruf terakhir diberi harokat domah. Ini menurut Ana kaidah yang paling simpel. Teman-teman udah kalian catat kaidahnya, tulis pakai bahasa kalian sendiri. Dan semua nanti fi'il madi bakalan kayak gitu. Fi'il madi sulasi mazid bakalan kayak gitu kaidahnya. Sudah kalian tulis? Belum, Ustaz, nanti dulu. Belum, Roy, sebentar. Rois. Belum, Ustaz. Nanti dulu. Belum, Rois. 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 Belum, Ro
ini mungkin dua kaidah ini mungkin kepake banget. Huruf sebelum akhir diberi harokat kasroh. Kaidah kedua, huruf sebelum huruf terakhir, huruf sebelum pertama, huruf sebelum akhir diberi harokat kasroh, huruf sebelum huruf terakhir diberi harokat domah. Jadi gak mesti huruf sebelum akhir, huruf sebelum huruf terakhir ini gak mesti dia huruf pertama. Bisa jadi dia huruf ketiga, kelima, dan lain sebagainya, seterusnya. Intinya dia ada huruf sebelum huruf terakhir, itu baik dia satu huruf atau dua huruf, itu wajib diberi harokat domah. Contohnya ini, tafa'ala menjadi tufu'ila. Kita terapkan kaidah pertama, huruf sebelum akhir diberi harokat kasroh. Oke, kita beri harokat kasroh. Kemudian kaidah kedua, huruf sebelum huruf terakhir diberi harokat domah. Nah, ini kan ada dua huruf nih teman-teman. Domah, domah. Nah, sampai sini kalian paham? Tafa'ala menjadi tufu'ila. Ada dua kaidah. Kaidah pertama, huruf sebelum akhir diberi harokat kasroh. Tafa'ala menjadi tafa'ila. Kemudian huruf sebelum huruf terakhir diberi harokat domah. Baik dia huruf pertama, huruf ketiga, huruf kedua. Yang penting dia sebelum huruf terakhir, maka dia diberi harokat domah. Maka menjadi tufu'ila. Kemudian kita lanjut lagi, ada tafa'ala. Nah, kita beri harokat kasroh dulu. Kaidah pertama, tafa'ala menjadi tafa'ila. Kemudian kita beri harokat domah huruf sebelum akhir. Menjadi tufu'ila. Ifta'ala, kita beri harokat kasroh sebelum akhir. Kemudian kita beri harokat domah huruf sebelum huruf terakhir. Uftu'ila. Ifta'ala menjadi uftu'ila. Istaf'ala menjadi apa teman-teman? Sebelum akhir diberi harokat kasroh, huruf sebelum akhir diberi harokat domah menjadi ustuf'ila. Nah, simpelnya kayak gitu sih. Simpelnya. Sampai sini ada yang mau kalian tanyakan? Apa? Oke, apa? Mau nanya itu yang infa'ala berarti tetap seperti itu. Nah, kan tadi udah kita bahas di pembahasan sebelumnya. Seluruh fi'il dengan wazan ini adalah fi'il lazim. Infa'ala ini fi'il lazim. Infa'ala ini contohnya inkasara. Terpecah. Gelas terpecah. Gelas terpecah. Inkasara. Misal, jangan gelas, kaca aja deh. Zujaju. Kaca pecah. Kaca terpecah. Kaca terpecah. Infa'ala, kenapa sih dia gak punya fi'il majhul? Contohnya ingkasaro. Ingkasaro. Azujaju.
kaca itu terpecah, inkasara zujaju, kaca itu terpecah. Itu ada berapa kata teman-teman? Ada 5. Ada dua. Nah, karena dia 2 kata, itu ciri-ciri dari fiil muta'ad, fiil lazim. Karena dia fiil lazim, dia tidak memiliki fiil majhul. Itu. Ikan semuanya kita membahas fiil majhul nih yang ada nih, fiil majhul. Caranya fiilnya diberi harokat kasroh. Kedua, huruf sebelum huruf terakhir diberi harokat domah. Baik dia huruf pertama, dia huruf kedua, huruf ketiga, dan seterusnya. Sampai sini kalian paham teman-teman? Paham. Contoh ini nih. Oke. Nah, kemudian fiil mudori ini sama aja sih. Yaf'ilu, yaf'ulu, yaf'alu, itu semuanya pasti ujung-ujungnya nanti huruf pertamanya diberi harokat domah, sebelum akhir diberi harokat kasroh. Sama. Yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu, yansuru, misalkan. Yansuru, ya'lamu. Yadribu. Itu sama semuanya. Yansuru, ya'lamu, yadribu, itu semuanya sama teman-teman. Baik sebelum akhirnya berbaris harokat domah, fathah, kasroh. Kalau dia dijadikan fiil majhul, maka menjadi yunsoru. Ya'lamu menjadi yu'lamu. Yadribu menjadi yudrobu. Huruf pertama diberi harokat domah, sebelum akhir diberi harokat fathah. Kalau sebelum akhir diberi harokat fathah, ini fiil mudori. Kalau sebelum akhir diberi harokat kasroh, itu fiil Madi. Fi'il ya, madi. madi. Kalau sebelum akhir diberi harokat fathah, itu fiil mudori. Kalau huruf sebelum akhir diberi harokat kasroh. Jadi yang bisa membedakan itu apa? Antara fiil madi dan mudori. Kalau sebelum akhir diberi harokat kasroh, itu fiil madi. Kalau sebelum akhir diberi harokat fathah, itu fiil mudori. Kita lanjut. Yazkuru yudkaru, yaktulu yukotalu, yadribu yudrabu, yagfiru yugfaru, yahsibu yuhsabu, yaqra'u yuqra'u, yaftahu yuftahu, yasma'u yusma'u, ya'lamu yu'lamu. Nah, ini sama teman-teman. Ini mungkin kaidahnya yang pertama kayak gini. Huruf pertama di domah, tapi ini kayak nggak ada perubahan yang berarti sih, kayak fiil madi tadi. Yufa'ilu menjadi yufa'alu. Huruf pertama di domah, sebelum akhir di fathah. Yufa'ilu menjadi yufa'alu. Yufa'ilu menjadi yufa'alu. Yuf'ilu menjadi yuf'alu. Yatafa'alu menjadi yutafa'alu. Yatafa'alu menjadi yutafa'alu. Yafta'ilu menjadi yufta'alu. Yanfa'ilu nggak punya. Yasta'milu menjadi, yastaf'ilu menjadi
taf'alu. Oke, ini ada contohnya. Nah, teman-teman, bisa soal. Ini nasoro, alima, mana'a, akroma. Ini anak izin dulu nih mau sholat nih. Izin dulu ya teman-teman. Kerjain ini. Oke? Nggih, Roi, siap. Ya, kerjain ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Ya, Rais. Ya, Royce. udah dikerjain tugasnya? Belum semuanya, Rais. Belum semua. Oke, yang udah Sudah. coba bacakan, yang udah kalian tuliskan, yang udah kalian kerjakan. Sebelumnya, Ana bener-bener minta maaf karena akhir-akhir ini Ana tuh ada membimbing teman-teman mahasiswa baru tingkat semester 1 kuliah di Azhar. Itu kan ngajar juga. Jadi Ana takut banget kalau istilah-istilah atau keseringan menggunakan kata-kata berbahasa Arab takutnya kebawa ke sini. Jadi kalian gak bisa paham. Jadi Ana benar-benar memilih kata-kata yang nggak ada istilah-istilah. Jadi kalau ada yang kata-kata yang nggak kalian pahami, Ana sampaikan, itu bisa aja langsung kalian tanya. Gitu. Jadi nasoro yang suruh, ada yang tahu fi'il majhulnya apa? Nasiraya yunsur. Apa? Nusira Ulang-ulang. Nusyira Nusira yunsur. yunsaru. Nusyira yunsaru. Nusiro yunsoru. Oke. Amila ya'malu. Umila yu'malu. Yu'malu. Umila yu'malu. Amila yu'malu. Mana'a yamna'u. Muni'a yumna'u. Akrama yukrimu. Akrima yukramu. Ukrima Ukrima. Nah, tadi yukramu. ada yang bilang akrima kan? Ada yang bilang akrima. Yang benar ukrima. Atau Anda sudah dengar ya? Anda tadi dengar ada akrima. Tapi yang benar ukrima. Ukrima. Terus fi'il mudhari'nya Yukramu. Yukramu. yukromu. Yukramu. Baraka yubariku. Burika. Burika yubaraku. Oke. Istansoro yastansiru. Ustansiro yustansoru. Oke. Burika yubaraku. Yubaraku. Tunsiro yus tansaru. Tunsiro yus tansaru. Hassana yuhassinu. Husina yuhassanu. Ta'arafa yata'arafu. Tu'urifa Urifa yuta'arofu. arafu. Tuh. Srifa. Bangsoro. Bu'asiro yuba'soru. Bu'siro Oke. yuba saro. Nah, secara praktek kalian udah benar. Ya sih. Udah sih pembahasan kali ini. Ada yang pengen kalian tanyakan? Kemudian misalkan tadi temennya kan ada yang nanya fiil-fiil yang dibuang.
Rabbi zidni ilma. Ini doa yang sering aja deh. Oke. Di surah Toha, fata'arallahul malikul haq. Fata'arallahul malikul haq. Wa la ta'jal bil Qur'ani min qabli ayyuqda ilaika wajhu. Ilaika wahyu, astagfirullah. Wa qur rabbi zidni ilma. Wa qur rabbi zidni ilma. Nah, kata-kata zidni itu aslinya itu coba lihat, itu cuma 2 huruf. Di surah Toha, wakul. Nah, itu juga ada yang dibuang tuh. Asalnya kola itu asalnya oke, pakai tulisan aja dah. Kul dan zid. Oke, kul. Dia kul itu dari kata kola, yakulu. Kemudian kalau fiil amarnya sebenarnya ukul. Nanti ujung-ujungnya menjadi kul. Tapi kalian udah tahu nggak? Kola itu asalnya kola. Teman-teman, kalian udah tahu nggak? Kul itu aslinya kola. Tahu nggak? Udah. Ya, Rais. Kola itu artinya apa sih? Ada yang tahu? Kola. Telah berkata. Qala Allahu Ta'ala. Apa artinya? Telah berkata. Berkata kan. Kalau qala Allahu Ta'ala, kalau Allah qala itu diartikan bahasa Indonesia berfirman. Kalau qala Nabi Shallallahu alaihi wasallam diartikan di dalam bahasa Indonesia bersabda. Kalau qala Zaidun artinya berkata Zaidun. Kul itu diambil dari kata kola. Kola itu aslinya, ini untuk menjawab pertanyaan temennya tadi ya, tapi kita belum pelajari sih. Mungkin di bab selanjutnya kita mempelajarinya. Kola itu aslinya kowala. Karena wow itu sulit ini kata-katanya berat. Kowala itu orang Arab sulit tuh ngucapinnya. Jadi diucapkannya orang Arab bilang kola. Jadi wow diganti alif. Kemudian fi'il mudhari'nya aslinya yakbulu. Karena orang Arab jadi ditukar. Karena orang Arab sulit ditukar tuh. Nanti harokat, domah dan sukunnya ditukar. Jadi yakbulu menjadi yakulu. Ini asalnya ukul. Nanti ukul ini panjang lebar nanti ulama menjelaskannya. Tapi karena kalian belum belajar kaidahnya, ana nggak pengen jelasinnya. Karena nanti bakalan ribet kalian memahaminya. Yang pada intinya, kesimpulannya, kul itu berasal dari kata kola yakulu. Kola itu asalnya kowala, yakulu asalnya yakwulu. Kul itu asalnya ukul. Kemudian berapa huruf nih yang dibuang? Ada 2 huruf yang dibuang. Hamzah dan wow, gitu teman-teman. Ini untuk menjawab pertanyaan teman kalian tadi. Tapi sebenarnya itu nanti akan dibahas di bab selanjutnya mungkin. Nah, ini kan sudah ada nih. Isyarat-isyarat. Spoiler, kola. Untuk pembahasan kita pada hari ini ada yang mau kalian tanyakan? Jadi 3 episode itu kalian terus aja tonton. Jadi minggu berikutnya kalian tonton lagi. Episode 4, video keempat, ketiga, kelima. Keempat, kelima, keenam kalian tonton. Kemudian kalau ada yang gak kalian pahami, kalian tanyakan. Kenapa sih ada menyarankan menonton itu? Karena untuk mengulangi pelajaran yang telah kita pelajari sebelumnya dan juga menguatkan lagi apa yang telah kita pelajari. Karena kalau kita cuma sebatas ini doang, ini
nggak bisa apa ya? Nggak bisa menyampaikan kalian ke namanya itu paham ilmu sorob, karena ilmu sorob ini perjalanannya masih panjang teman-teman. Jadi kalau cuman sebatas Google Meeting doang kayaknya belum cukup deh. Anak pun di Azhar di Mesir masih belajar ilmu sorob. Tentunya pembahasan beda sih, cuman kalau mau serius belajar itu mesti harus sering diulangi, didengar, dan sering mencatat gitu. Jadi terus aja kalian mempelajari buku yang bisa ini ilmu sorob untuk pemula, dan kemudian kalian tonton lagi video yang Anda tugasin untuk kalian tonton. Nah, ada lagi pertanyaan seputar video episode 1, 2, 3. Video 1, 2, 3 yang kemarin Ana tugasin kalian untuk tonton. Ada teman-teman? Saya ingin bertanya, Rois. Ahlan. Kalau yang tadi itu kan tentang huruf-huruf yang dihilangkan. Nah, bagaimana jika kalau ada kata yang ada huruf tambahannya gitu, Rois? Kan kita perlu menemukan asalnya atau aslinya. Itu bagaimana cara kita menemukan aslinya? Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita mengidentifikasi ternyata kata ini itu terdapat tambahannya gitu, Rois? Terima kasih. Simpelnya isim, fiil itu aslinya semuanya, semua isim fiil itu pasti 3 huruf. 3 huruf. Kalau ada isim atau fiil yang kurang dari 2 huruf, berarti ada huruf yang di apa teman-teman? Kalau ada huruf isim atau huruf fiil yang kurang dari 2 huruf, berarti seperti kul sama zid itu kan cuma 2 huruf, berarti ada huruf yang dihilangkan, dibuang. Kalau misalkan istaghfaro 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6 huruf, sedangkan asal fiil dan asal isim itu cuma 3 huruf, berarti ini ada huruf yang ditambahkan. Simpelnya seperti itu sih untuk pemula dasar. Ini tambahannya alif, sin, sama ta. Huruf aslinya adalah ghafaro. Cuman 3 huruf. Nah, pertanyaan tadi bisa nggak menjawab? Penjelasan ini bisa nggak menjawab pertanyaan tadi? Kalau ditanya itu secara umumnya ya. Tapi kalau mau misalkan kul itu aslinya apa, istaghfaro aslinya apa, zid itu aslinya apa, itu membuka komus atau mu'jam di dalam bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu punya kamus, punya mu'jam. Nah, kalian larilah ke sana. Misalkan Arab punya ini misalkan Al-Ma'ani. Terus kita nyari apa ya? Misalkan istaghfaro. Nah, kayak gini teman-teman. Istaghfaro mana ya? Tapi kalian harus tahu juga sih fi'il mudhari'nya. Coba ini. Istaghfaro ada di kamus namanya mu'jam wasit. Istaghfarollaha dzambahu. Allah mengampuni dosa-dosanya. Walidunubihi tolaba minhu ayyaghfirahu. Dia minta ampun kepada Allah. Dia minta ampun kepada Allah. Oh, jadi
istaghfarallaha dzambahu. Ada orang yang minta ampun kepada Tuhan. Dia minta ampun apa? Akan dosa-dosanya. Nah, tolaba dia minta ampun, ayaghfirahu, supaya diampuni oleh Allah. Istighfar aslinya yaghfiru. Aslinya istighfar yaghfiru. Nah, ini ada di kamus, teman-teman. Ada di kamus. Jadi untuk mengetahui katanya kalau kul itu aslinya apa sih? Zid itu aslinya apa? Itu larinya ke kamus. Tapi secara umum, kalau isim atau fiil itu kurang dari 3 huruf, berarti huruf itu ada dibuang. Kalau isim atau fiil lebih dari 3 huruf, berarti huruf isim atau fiil tersebut ada yang ditambah. Ini bisa nggak sih menjawab pertanyaan tadi? Kira-kira bisa nggak? Bisa, Rois. Izin bertanya lagi, Rois. Kalau huruf Oke, tambahan silakan. itu, iya. Kalau huruf tambahan itu ada huruf-huruf tertentu, maksudnya ada macam-macamnya atau semua huruf hijaiyah itu bisa jadi huruf tambahan, Rois? Oke. Nah, jadi huruf tambahan itu udah ada tertentu. Kalau di fiil, kalau nggak salah itu ada 10. Kayaknya kita pernah deh menyebutkan huruf-huruf tambahan. Lupa lagi halamannya, halaman berapa. Tapi untuk jawaban tadi, bisa nggak sih semua huruf jadi huruf tambahan? Jawabannya nggak bisa. Iya, ada 10 huruf. Itu seingat Ana, iya. Kalau di ayat Al-Quran itu disingkat, ada nggak sih? Al-yauma tunsa. Oh, nggak ada. Nah, jadi di dalam huruf tambahan, ini belum ya. Bukan. Pertanyaan yang bagus. Kan huruf itu ada huruf tambahan. Apakah semua huruf hijaiyah itu bisa jadi huruf tambahan? Jawabannya enggak bisa. Nah, jadi wazaid mimma laisa min jinsi usulil kalimah. Jadi ada huruf tambahan yang mana huruf tambahan itu bukan esensi dari sebuah kata. Nah, itu ada 10, teman-teman. Asyratu ahrufin, ada 10 huruf. Yang pertama alif, ya, waw, hamzah, ta, nun, sin, ha, lam, mim. Kalau kita mau menggabungkan, jadi orang Arab itu suka singkatan. Nah, singkatannya apa sih? 10 huruf itu. Singkatannya al-yauma tunsah, atau perkataan kita saal tumuniha. Ini terjawabkan nggak? Halo teman-teman. Iya, Rois.
Cek. Tulisannya gimana Rais? Al-yauma tunsa. Halo. Ya, Rais. Ada 10, huruf tambahan ada 10. Oke. Ini mungkin kita catat bareng. Tapi menurut Ana sih sebelumnya kayaknya udah pernah Ana bacakan, ada di buku itu tuh ada. Mazid 3 huruf. Mazid 2 huruf. Huruf tambahan ada 10 huruf. Bukan berarti 10 huruf ini bisa di dalam satu kata ya. Enggak, bukan begitu maksudnya. Tapi bisa jadi dia cuma 1 huruf, 2 huruf. Contoh istighfar, ada berapa huruf tambahan? Ada 3. Berarti dia cuma 3 dari 10 gitu. Bukan berarti di dalam satu kalimat itu bisa masuk 10 huruf itu. Enggak begitu teman-teman maksudnya. Huruf tambahan ada 10. Jadi ada 10 kemungkinan. Bisa jadi dia masuk, bisa jadi dia enggak. Nah, di sini ada alif. Ya, di istighfar ada enggak? Ya, hurufnya ada enggak di istighfar? Tidak ada. Tidak ada. Oke, kayak gitu. Nah, huruf alif ada enggak? Ada. Nih, terserah nih. Mau kita bilang hamzah atau alif. Ada. Tapi pendapat kuatnya namanya hamzah. Ini hamzah. Oke. Jadi ini cuman ada hamzah. Huruf ta ada nggak di istighfar, ada nggak tak tambahan? Ada. Ada ta. Ada nun nggak? Enggak ada. Istighfaro, gofaro nggak ada. Sin ada sin? Ada, oke. Istighfaro. Nah, jadi udah kan? Tambahannya cuma 3 huruf. Istighfaro aslinya gofaro. Huruf tambahannya hamzah, ta, sama sin. Kalau ditanya ada berapa sih huruf tambahan? Az-zaid, huruf tambahan itu ada berapa? Ada 10. Yaitu hurufnya alif, ya, waw, hamzah, ta, nun, sin, ha, lam, mim. Singkatannya apa? Al-yauma tansahu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah ya, al-yauma tunsah atau sa'altumuniha. Ini 10 nih teman-teman. Jadi kalau kalian mau menghafal huruf tambahan, gak mesti kalian hafal semuanya. Misalkan alif, ya, waw, hamzah, ta, nun, sin, ha, lam, mim. Nggak perlu. Cukup kalian hafal satu kata atau 2 kata ini. Al-yauma tunsah atau sa'altumuniha. Kalau al-yauma tunsahu ini 2 kata. Kalau sa'altumuniha itu cuma 1 kata. Sa'altumuniha. Nah, ini bisa menjawab pertanyaan yang teman kalian tanyakan tadi. Bisa, Rois. Oke, ada pertanyaan lagi? Tapi kalian mampu kan? Bisa kan? Mau kan menonton video yang Ana suruh itu? Sangat mau, Rois. Oke, nonton ya. Lanjutin episode keempat, kelima, dan keenam. Kalau ada yang kalian gak pahami, tanyakan. Tadi kan teman kalian tadi kan ada yang bingung. Ada huruf yang dibuang, ada huruf yang ditambahkan. Itu sebenarnya untuk pembahasan yang akan kita bahas selanjutnya. Adapun sekarang Ana nggak bisa menjelaskannya panjang lebar. Takutnya apa yang kita pelajari hari ini, fi'il majhul, itu kalian lupa. Kita terlalu fokus membahas fi'il yang belum kita bahas. Menjawab pertanyaan yang padahal belum kita bahas.
Ada lagi yang pengen ditanyakan? Halo teman-teman, ada yang pengen ditanyakan? Untuk Tapi sekarang belum ada. al-yauma tunsahu. Oke. Al-yauma tunsahu ini nggak ada di ayat Al-Qur'an. Yang ada tadi al-yauma tunsa sama sa'altumuniha juga nggak ada di ayat Al-Qur'an. Oh, jadi nggak ada yang ditanyakan ya? Kalau gitu untuk pertemuan kali ini salah khilafnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih Rais. Terima kasih Rois. Oke. Sama-sama kembali. Semoga. Oh, berarti pertemuan yang akan datang itu Ramadan ya? Iya Rois. Ya Rais. Iya, Rais. Gimana tuh? Ramadan itu masih lanjut atau berhenti dulu? Ana nggak tahu juga sih. Lanjut. Oh. Oke. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kalau ada yang nggak kalian pahami, kalau nonton video atau sesuatu yang berbahasa Arab kalian nggak pahami, kalian bisa tanyakan. Tapi Ana nggak bisa menjawabnya langsung kalau itu benar-benar jauh dari apa yang kita pelajari. Misalkan kayak tadi, huruf tambahan, bagaimana cara mengetahuinya. Sebagian bisa Ana jawab, sebagian enggak. Kenapa? Karena ini pembahasannya belum masuk kita. Kalau kita bahas sekarang, otomatis bakal memerlukan waktu yang lama lagi. Sedangkan kita sedang membahas fi'il madi maklum, fi'il madi majhul, dan fi'il mudhari majhul. Kalau kita bahas sekarang, ditakutkan apa yang kita pelajari sekarang itu bisa kelupaan. Oke, ya itu aja deh.